Saya kira Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya pikir di tengah ketidakpastian masa transisi pencapaian ekonomi 1 tahun Presiden Prabowo ini menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah dan mengambil langkah akselerasi, dan juga kita lihat langkah masalah fiskal moneter pun saya kira mulai sejalan selaras begitu, dan kita berharap dengan itu kita akan bisa mencapai 8% growth mungkin 2028-2029. Mudah-mudahan lebih cepat kalau kita kerja lebih kompak, saya kira itu bisa kita capai. Dan kemudian saya sudah sebut tadi engine of growth kita ada 2, ada tadi INA, Sovereign Wealth Fund, ada tadi Danantara. Ini saya kira juga penting, dan kemudian juga pelayanan publik kita ke depan akan berbasis AI, sehingga dengan begitu akan bisa lebih baik lagi kita berjalan ke depan. Tadi saya singgung seperti e-katalog. E-katalog itu kira-kira 100 miliar dolar belanja pemerintah, semua sekarang sudah 90% melalui e-katalog, itu menghemat 40%. Yang kedua, sekarang Simbara. Ya, mengenai semua ekspor mineral itu harus melalui Simbara. Melalui Simbara ini akibatnya Anda harus comply terhadap 7 peraturan yang ada di sana untuk Anda bisa otomatis lewat ekspor. Kalau tidak, itu akan otomatis ditutup, dan untuk mengantukkan Anda tidak bisa negosiasi kepada manusia, Anda harus negosiasi pada mesin. Untuk itu apa? Harus memperbaharui laporanmu ke situ. Jadi diupdate itu. Itu akan sulit sekali orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi ke depan ini. Dan juga saya kira tadi sudah saya singgung mengenai genome sequencing, deregulasi, upskilling SDM, dan penguatan research, dan juga digitalisasi pemerintah yang berbasis AI. Saya pikir kalau ini semua kita lakukan, sekali lagi saya sangat optimis bahwa kita akan bisa mencapai target itu. Tentu kita semua harus kompak sekali lagi, jangan salah menyalahkan, jangan berkomentar, saya ulangi jangan berkomentar kalau Anda tidak punya data. Kalau Anda punya data, ngomong. Saya masih, walaupun saya ketua dewan, saya masih ingat kok angka-angka. Kalau enggak masih ada angka saya, jelaskan. Tapi kalau Anda ada punya data, datang ke saya nanti malu. Nanti saya mempermalukan, situ kan tidak enak. Jadi kita ayolah bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi ke depan. Dan saya selalu mengatakan, kemarin saya bicara di depan Permias di New York, saya sampaikan, kalian itu harus tetap mencintai Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Bahwa negeri kita itu banyak kurang sana sini, tapi kita masih lebih bagus kok saya lihat daripada Amerika itu. Amerika itu sekarang terbelah antara Demokrat dan Republik, itu terbelahnya sangat kuat, dan itu menurut saya pekerjaan rumah mereka yang sangat kuat. Kita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, saya lihat itu kita tambah solid, tambah bagus, ada kurang di sana sini, saya kira masih benar. Jadi ya kita harus kerja keras. Ini saya lihat ada Pak Dadan sini, tidak bisa, memang harus dilihat, di studi dengan benar per daerah di mana apa yang dilakukan. Jadi tidak bisa kita ABS, tidak bisa. Kita harus melihat data, karena sekarang saya sudah sampaikan Pak Dadan kemarin ke kantor, itu harus digitalisasi juga. Jadi kita tahu persis bagaimana tadi penyerapan anggaran, di mana yang salah dan seterusnya. Datanya sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan, karena teknologi sekarang ini sangat cepat perkembangannya. Perkembangan AI ini luar biasa, dan kadang-kadang juga menakutkan. Karena bisa satu titik. Saya kemarin di Amerika, AI itu kerja sendiri, dia sama dia bicara. Dia ciptakan sendiri, kita di-ignore sama dia. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Nah, kita juga harus hati-hati menghadapi ini, jadi sehingga kita harus punya juga langkah-langkah yang perlu untuk menghentikan AI. Pada kelihatan AI sudah tidak mulai menurut pada tuannya. Itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan sekali lagi kita jangan pernah lelah mencintai negeri kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.